Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi tugas besar kedua mata kuliah Aljabar Linear dan Geometri. Kami dari kelompok Hanan Gaming akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar yang sudah kami kerjakan sekitar 3 minggu ini. Jadi, penjelasan mengenai program yang kami buat akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penjelasan algoritma dan demo penggunaan program. Oleh karena itu, mari kita langsung mulai ke algoritma dari GUI atau Graphical User Interface. Oke, jadi di file main window ini difokuskan untuk menjalankan window dari TK Internya. Di sini ada 3 fungsi yang nantinya akan dijelaskan fungsi-fungsinya. Jadi secara struktur window ini memiliki geometri tetap yaitu 120 x 720 pixel dengan judul window face recognition dan tidak bisa di resize. Kemudian di sini itu adalah pengambilan icon dari window kami. Kemudian ada untuk penempatan background foto kami. Kemudian di sini juga masih tentang background foto kami menggunakan foto image lalu di canvas di dalam window. Kemudian di sini adalah image 0 adalah foto dari button yang kita pakai. Kemudian di sini adalah format button pada TK Inter. Kemudian ini penempatan button di window kami tadi. Dengan jika kita menekan button ini, button start ini, maka akan memanggil fungsi start yang ada di atas. Kemudian juga ada button yang kedua, di mana button ini berguna untuk memilih button yang kedua, di mana button ini berguna untuk memilih file yang akan berguna untuk memilih dataset yang kita pilih nanti. Kemudian button yang kedua adalah berguna untuk memilih folder memilih folder dataset yang kita pilih nanti. Kemudian di sini juga ada default canvas berupa teks, di mana di sini belum defaultnya adalah no folder chosen. Untuk berguna untuk folder, sini juga ada no file chosen berguna untuk file. Kemudian ada 0 second untuk time execution. Kemudian resultnya diisi kosong ketika kondisi default. Kita lanjut ke atas. Di sini ada 3 fungsi. Mungkin pertama dijelaskan adalah fungsi dari cfile. Fungsi cfile ini adalah fungsi ketika akan berjalan ketika button choose file tadi diklik. Di sini fungsi akan menjalankan ask open file, di mana nantinya akan ketika dijalankan nanti akan terbuka window baru di mana kita diminta untuk memilih file foto dari test case yang kita pilih gitu. Kemudian di sini akan diambil nyala tailnya atau nama dari foto yang kita pilih. Kemudian ini digunakan untuk pendisplayan agar sesuai pada box di window kita. Kemudian di sini kita ada image.openFile, di mana berguna untuk mendisplay foto yang kita pilih tersebut di window. Kemudian foto yang kita pilih akan selalu di resize ke ukuran 256 x 256. Kemudian foto di sini letak foto di display. Kemudian fungsi yang kedua adalah choose folder. Di fungsi choose folder ini akan berjalan ketika button choose folder diklik. Di fungsi ini akan ketika dijalankan akan terbuka window dari as directory, di mana nanti user akan diarahkan untuk memilih folder dari dataset yang ingin dibandingkan dengan
test case yang tadi dipilih. Kemudian fungsi ketiga ada fungsi start. Fungsi start dijalankan ketika button start sudah diklik. Nah, disinilah letak algoritma utama kami dijalankan. Kemudian di sini adalah di CR ini adalah untuk menampung directory secara full dari file hasil dari closest result, di mana ini adalah penjumlahan string dari folder directory yang tadi dipilih ketika choose folder ditambah dengan hasil nama foto yang di return dari fungsi run program ini. Kemudian di sini akan terjadi pengecekan di mana ketika similarity dari kedua test case tersebut adalah besar dari 50%, maka baru program akan mendisplay hasil dari test case yang tadi dipilih. Jika hasil similarity kecil dari 50, maka program akan memberikan display bahwa tidak ada foto yang mendekati dari test case yang tadi kita pilih. Kemudian di sini adalah proses pendisplayan image dari hasil yang didapatkan dari closest result. Kemudian di sini adalah ketika kita sudah men-choose folder tetapi belum men-choose file, maka ketika kita mencet start, maka akan diberikan pesan berupa message box, di mana pesan tersebut adalah Anda belum memilih folder dan filenya secara bersamaan. Begitu. Oke, sekarang kita akan menjelaskan fungsi run program yang dipanggil di main window. Run program berasal dari file main.py, akan saya jelaskan dari awal. Pertama-tama ada fungsi get dataset. Get dataset ini akan mengambil dataset dari folder name dan mengembalikan matriks berisi vektor-vektor gambar. Lalu ada get covariant. Ini adalah fungsi yang mengembalikan matriks C aksen atau covariant aksen dari dataset yang sudah dikurangkan oleh rata-rata. Lalu ada def write image. Ini untuk menampilkan gambar array dalam file. Lalu ada get eigenface, mengembalikan eigenface dari subtracted dataset dan vektor V. Lalu get omega, mengembalikan vektor omega dari eigenfaces dan vektor subtracted. Selanjutnya ada get omega set, mengembalikan matriks vektor omega dari eigenfaces dan matriks subtracted vektor. Lalu ada get distance, mengembalikan nilai Euclidean distance antara dua vektor. Selanjutnya get Euclidean end index, mengembalikan Euclidean index terpendek atau jarak terpendek dan indeks closest result dari matriks omega dataset dan omega testing versi baru. Get file name, mengembalikan nama file di folder name sesuai indeks. Dan lalu ada get threshold, mengambilkan threshold dari omega dataset. Lalu untuk run program sendiri adalah main program di sini yang selanjutnya dipanggil di main window. Pertama start type untuk mengetahui waktu memulai. Lalu get dataset. Dataset adalah get dataset dari folder name. Di dataset folder get dataset ini sendiri, untuk setiap image di dataset akan diproses menjadi vektor-vektor, lalu akan dimasukkan matriks dataset. Jadi dataset ini adalah berupa matriks dimensi 2 yang berisi vektor-vektor dari gambar-gambar yang akan diproses. Lalu kita cari rata-rata dari dataset tersebut menggunakan numpy.min. Min akan berupa array dimensi 1 dengan panjang yang sama dengan panjang vektor di dataset. Lalu matriks subtracted dataset kita namakan A adalah D dikurangi dengan min. Lalu covariant aksen atau C aksen. Rumus covariant adalah A kali A transpose. Sedangkan covariant aksen yang kita pakai adalah A transpose kali A. Kenapa kita tidak memakai covariant yang A kali A transpose? Karena itu akan menyebabkan memory overflow
dan sangat tidak efektif untuk digunakan. Jadi kita pakai covariant accent yang A transpose kali A. Selanjutnya ada get FF. Ini rumus mencari efektornya sendiri adalah si aksen kali VI sama dengan lambda I kali VI, dengan lambda adalah eigenvalues dan V adalah eigenvektor. Nah, jadi untuk mencari nilai eigenvektor dari sebuah matriks, yang pada kasus ini kita menggunakan matriks covariant. Matriks covariant sendiri memiliki ukuran 30 kali 30, dan jika menggunakan cara biasa, yaitu menggunakan determinan lambda kurang IA sama dengan 0, itu kalkulasinya akan menyebabkan adanya polinomial dengan derajat 30. Maka untuk cara biasanya atau cara untuk matriks ukuran 2 kali 2 dan 3 kali 3 itu tidak bisa. Oleh karena itu, kami menggunakan cara lain, yaitu bisa dilihat di fungsi get FF. Ini maksudnya get eigenvalue dan eigenvektor. Kami menggunakan metode power iteration method. Power iteration method ini bekerja dengan membuat suatu matriks berukuran yang sama dengan matriks covariant, di mana matriks covariant ini ukurannya 30, dan hal yang pertama dilakukan itu adalah dengan membuat matriks sembarang, dan pada kali ini kami menggunakan library NumPy untuk menciptakan sebuah matriks berukuran 30 kali 30, dan setelah itu kami menggunakan QR decomposition untuk memisahkan si key tadi menjadi key yang ortogonal dan R yang upper triangular. Lalu hasil dari key dan R ini sendiri bakal dilakukan iterasi sampai nilai dari eigenvalue-nya itu tidak berubah lagi. Jadi setiap melakukan iterasi, nilai eigenvalue itu akan berubah. Dan tugas kita adalah melakukan iterasi sampai nilai dari eigenvalue-nya itu tidak berubah. Dan pada kasus ini kami sudah mencoba beberapa macam iterasi, dan angka yang kami dapatkan itu cukup aman, yaitu di angka 20. Jadi untuk melakukan algoritma power iteration method itu menurut kami angka 20 iterasi itu sudah cukup. Dan di sini return-nya itu adalah key. Kenapa cuma key gitu? Padahal judul si fungsi itu get eigenvalue dan eigenvektor. Karena kami merasa eigenvalue-nya sudah tidak dipakai dan kita hanya butuh eigenvektor dari matriks covariant. Dan sebenarnya nilai eigenvalue-nya ini sendiri itu merupakan nilai dari diagonal dari upper triangular. Seperti yang kita tahu, matriks upper triangular R ini memiliki komponen yang diagonal yang berisi elemen tidak nol. Di sini ada beberapa fungsi lainnya seperti get eigenvektor 2. Yang dilakukan fungsi ini sebenarnya cukup sama dengan eigenvektor yang di atas ini. Namun bedanya si get EV ini menggunakan QR decomposition dari library NumPy. Sedangkan yang di sini kami menggunakan QR decomposition kami sendiri, di mana QR decomposition yang ini menggunakan algoritma Gram-Schmidt, yang dimana kurang lebih algoritmanya seperti di sini, dengan membuat dua buah matriks kosong berukuran n kali n, yang dimana n ini sama dengan ukuran si matriks covariant, dan melakukan iterasi dengan melakukan normalize dan orthogonalize dari si elemen tiap-tiap baris matriks. Result yang didapatkan menggunakan QR decomposition dan QR dari library NumPy, kami membandingkan hasilnya, dan ternyata library NumPy itu sedikit lebih cepat daripada library yang kami implementasikan sendiri. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan library bawaan dari NumPy. Dan hasil dari key ini adalah merupakan seluruh eigenvektor yang bisa dibuat dari matriks covariant. Jadi matriks Q ini merupakan matriks ukuran 30 kali 30 juga, yang tiap kolomnya merupakan eigenvektor. Selanjutnya mencari eigenfaces, atau kita namakan dengan E-faces. UI sama dengan A kali VI
A tadi adalah subtracted vector hasil dataset dikurangi dengan min. Selanjutnya omega menggunakan fungsi get omega set, kita mendapatkan omega set yaitu dengan rumus omega i sama dengan sigma dari u k sama dengan 1 sampai m dikali ai. Selanjutnya kita akan ambil data space baru yang akan dicari kesamaannya. Pertama-tama menggunakan cv.imread, lalu di resize 256 kali 256, selanjutnya di flatten agar mendapatkan vektor. Lalu mendapatkan a new atau subtracted baru, yaitu test space dikurangi min yang tadi sudah didapat. Lalu omega new menggunakan fungsi get omega. Selanjutnya Euclidean distance ED memiliki rumus akar dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari y i dikurangi xi dikuadratkan. Selanjutnya mendapatkan Euclidean distance dan index closest result dalam ED dan index. Lalu kita akan mencari closest result dengan get file name yang sudah dibuat. Lalu kita akan mencari threshold, memiliki rumus dari max Euclidean distance dari omega j dikurangi omega k, dengan j dan k adalah 1, 2, 3 sampai m, berarti omega-omega yang ada di dalam omega set akan dicari jarak terbesarnya, itu adalah threshold. Selanjutnya kita mencari similarity menggunakan rumus ini, lalu mencari time taken untuk mendapatkan waktu pemrosesan, dan terakhir adalah return nilai-nilai closest result, time taken, dan similarity. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan demo dari face recognition ini, kami ingin memberitahu bahwa kami menggunakan beberapa library yang harus Anda install terlebih dahulu sebelum Anda bisa menggunakan program kami. Yang pertama itu adalah OpenCV, yang kedua ada OS, yang ada NumPy, terus ada module time, dan di sini untuk menggunakan GUI-nya kami menggunakan Tkinter dan menggunakan juga library Pillow. Jadi modul-modul library-library yang ini harus diinstal di dalam komputer Anda terlebih dahulu. Untuk menjalankan program, cukup buka terminal, lalu arahkan file terminal menjadi ke folder crc. Lalu setelah itu jalankan perintah Python main window .py. Setelah itu akan muncul sebuah layar pop-up yang dimana kita bisa melakukan 3 tindakan. Yang itu pertama, kita bisa memilih insert dari dataset, lalu bisa insert image yang ingin kita cek kesamaan wajahnya, lalu ada tombol start. Lalu kita bisa memilih folder dataset yang ingin kita gunakan. Pada contoh yang akan saya gunakan di sini, saya menggunakan saya memiliki beberapa dataset di mana pada percobaan ini kita akan menggunakan new dataset yang ukurannya kira-kira ada 300 item, dan bisa langsung dipilih di sini new dataset, dan kita bisa memilih gambar yang pastinya harus berbeda. Gambar tersebut tidak boleh ada dari new dataset, karena kalau kita menggunakan data dari yang ada di dalam new dataset, sudah pasti kemiripan akan menjadi 100%. Oleh karena itu, kita akan memilih orang yang sama yang masih ada di dalam new dataset, tetapi fotonya berbeda. Dalam contoh kali ini kami menggunakan foto dari Dwayne Johnson. Dan saat kita memencet tombol start, program akan berjalan, dan jika program sudah selesai akan muncul waktu execution time dan closest result yang paling mirip dengan si Bapak Dwayne Johnson ini. Nah, bisa dilihat di sini, ini dua gambar ini merupakan gambar yang berbeda, dan jika kita ingin mengetahui seberapa miripnya, di terminal sebenarnya sudah ada nilai similarity-nya. Jadi nilai similarity dari kedua gambar ini itu kira-kira adalah sekitar 70%. Dan jikalau kita ingin mencoba menggunakan data
yang lainnya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan face recognition dengan foto orang yang sama sekali tidak ada di dalam training image. Pada contoh ini kami menggunakan sebuah dataset yang berukuran 30 item dan kami akan membandingkan dengan foto seseorang yang tidak ada di dalam dataset tersebut. Dan di sini kita memilih dataset dan kita akan memilih foto yang orang yang tidak ada di dalam dataset tersebut. Di sini kami menggunakan foto dari Joji gitu. Dan saat kita menekan tombol start, bisa dilihat ini time execution time-nya ini berubah, yang menandakan programnya sudah berjalan. Dan diberitahukan bahwa tidak ada orang yang mirip dengan dia, karena bisa dilihat dari terminal hasil kemiripan si Joji dengan semua orang yang ada di dalam dataset itu cuma 36% yang paling tinggi. Dan kami memasang threshold untuk orang yang di bawah 50%. Jadi untuk setiap gambar yang hasil training image-nya, hasil pencocokan dengan training image itu di bawah 50%, kami menganggap bahwa tidak ada gambar yang cocok. Nah, mungkin hanya sekian demo yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan algoritma yang kami buat, boleh menuju ke link di deskripsi untuk membuka link GitHub yang sudah dipublish. Terima kasih.